bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Saudagar dan pengusaha lokal Nusantara. Perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Namun sejarahnya baru diketahui dari catatan bangsa Eropa yang menyebabkan seolah-olah sejarah tersebut baru muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Kenyataannya jauh sebelum kedatangannya banyak saudagar dan pengusaha lokal Nusantara yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan bahkan perlawanan. Negara India dan Tiongkok merupakan posisi geografis Nusantara dalam jalur perdagangan internasional yang menguntungkan. Jalur perdagangan dan perniagaan laut Tiongkok menuju Kultuka, India, harus melewati Selat Malaka. Hal ini mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Samudra Timur, Jambi, dan lain-lain. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kekuatan politik yang lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional. Kekuatan politik tersebut berada di pantai timur Melayu, Pulau Jawa dengan adanya 3 kerajaan besar, yaitu Tarumanegara, Jawa Barat, Kalingga, Jawa Tengah, dan Singaraja serta Majapahit, Jawa Timur. Kerajaan yang besar dan kuat akan menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara, kemudian mampu mengontrol politik wilayah sekitarnya. Keuntungan dari kerajaan besar yaitu pengakuan simbolik atau kesetiaan dan pembayaran upeti. Sedangkan keuntungan dari kerajaan kecil yaitu perlindungan dan rasa aman sekaligus bangga atas hubungan tersebut. 2. Perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Agar tidak terjadi perebutan wilayah yang sama, Paus Paulus Alexander VI membagi demarkasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas, wilayah di barat laut Spanyol. Dampak dari perjanjian ini membuat pelaut Portugis berlayar ke timur mengitari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayar Bartholomeus Dias mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India. Perjanjian Saragossa merupakan kelanjutan dari persaingan Portugis dan Spanyol. Setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511, Portugis menemukan Maluku. Tahun 1512, Portugis bersekutu dengan Ternate, sedangkan Spanyol juga berhasil menemukan Maluku dan bersekutu dengan Tidore tahun 1521. Kedua negara barat ini memanfaatkan perselisihan antara kerajaan lokal untuk berebut pengaruh dan monopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya, 22 April 1529 ditandatangani Perjanjian Saragossa yang menyebabkan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan Portugis memonopoli perdagangan rempah di Maluku. 25 Februari 1605, Portugis hengkang dari Ambon setelah bentengnya diserbu oleh aliansi VOC dan penduduk lokal Hitu di Ambon. Dimulailah masa penguasaan VOC di Maluku. Pada tahun 1611, Peter Both, Gubernur Jenderal VOC, menetapkan Ambon sebagai pusat VOC di tanah koloni, sekaligus mulai membangun kantor cabang di Batavia. Pada 1618, posisinya digantikan oleh Jan Pieter Zonkon, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan VOC ke Batavia. Gonjang-ganjing melanda Eropa pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1795, Belanda berhasil dikuasai oleh kaum patriotik yang terpengaruh paham revolusi Prancis, Liberté, Égalité, dan Vrijheid. Pemerintahan ini dinamakan diri sebagai Republik Bataaf yang berkuasa pada tahun 1795 sampai tahun 1805. Pemimpin dari republik ini adalah Louis Napoleon. Tujuan utama terbentuknya republik ini adalah memerangi Inggris.
Untuk itu, pimpinannya segera mengirim seorang ahli militer yang bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagai gubernur jenderal. Daendels merupakan tokoh muda revolusioner dari Belanda yang mendarat di Banten pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya. Berikut beberapa usaha Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 1. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. 2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. 3. Memperkuat pasukan dengan beranggotaan orang Indonesia dan sebagainya. 4. Membagi Pulau Jawa dalam 9 daerah. 5. Mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai dengan adat istiadatnya. 6. Menjadikan para bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintah Belanda. 7. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil. 9. Perluas areal penanaman kopi. 10. Malam ada malu-malu menerapkan kerja paksa yang memberi manfaat besar bagi Belanda. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Pemerintahan Daendels di Indonesia membuat rakyat menderita, bahkan meninggal. Jenderal Janssens diperintahkan oleh pemimpinnya untuk menggantikan Daendels. Namun sayangnya, Gubernur Jenderal Janssens sangat lemah dalam pemerintah di Indonesia. Akibatnya, pada masa pemerintahannya, Indonesia berhasil direbut dan dikuasai oleh Inggris. Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlaku lama, dikarenakan di Eropa terjadi perubahan politik yang mendasar, yaitu sejak jatuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte akibat mengalami kekalahan di pertempuran terakhirnya yang terjadi di Waterloo. Beberapa negara Eropa berinisiatif untuk melakukan suatu pertemuan yang bertujuan untuk mengatur kembali batas-batas wilayah negara di Eropa. Inisiatif ini terwujud dengan diadakannya Kongres Wina pada tanggal 1 September 1814. Hubungan Belanda dengan Inggris yang sebelumnya bermusuhan sekarang mulai membaik. Inggris dan Belanda pada tahun 1814 mengadakan suatu pertemuan yang dinamakan Traktat London I atau Konvensi London Convention. 3. Melawan kuasa negara kolonial. Kolonialisme merupakan sistem suatu negara menguasai negara lain, tetapi tetap berhubungan dengan negara asalnya. Imperialisme adalah sistem politik yang berupaya menjajah negara lain untuk mendapat keuntungan besar. A. Periode sebelum abad ke-19. Kongsi dagang bangsa Eropa yang semula dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang menguntungkan berubah menjadi layaknya sebuah negara bangsa Indonesia yang sebenarnya cinta damai, tetapi karena harga diri dan kemerdekaannya diinjak-injak, akhirnya bangkit melakukan penebangan dan perlawanan terhadap kongsi dagang tersebut, sehingga menimbulkan peperangan. Perlawanan Aceh terhadap kekuasaan Portugis. Setelah mengalahkan Sultan Mahmud Syah tahun 1488 sampai 1528, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka, diawali dengan Sultan Alauddin Riayat Syah. Sebelum melakukan serangan, Aceh mengirim utusan ke Konstantinopel atau Turki untuk meminta bantuan militer dengan permintaan khusus berupa pengirim meriam-meriam, senjata api, dan penembak-penembak ulang. Namun penyerangan tersebut, Aceh juga meminta bersekutu dengan Johor, Denmark, dan Jepara. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan pada tahun 1641. Portugis berhasil diusir dari Malaka oleh VOC. Tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi.
Yang kedua, Belanda ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perlawanan rakyat Mataram. Raja Mataram yang terkenal adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang lahir pada 1613 dan meninggal pada 1645. Raja mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama pada tahun 1628 terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Temenggung Bahukurekso dengan membangun kubu-kubu pertahanan di sekitar rumah penduduk Batavia. Gelombang kedua dipimpin oleh Adipati Uposanto, Suru Agul-Agul, dan Mandurejo dengan membendung aliran sungai Ciliwung agar Batavia kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit menular. Serangan pertama gagal. Serangan kedua tahun 1629 dipimpin oleh Adipati Puger dan Adipati Purabaya dengan membangun lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon, dan akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar. Serangan kedua pun gagal. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat. Tahun 1645 sampai 1677, sejak kepemimpinan Raja Amangkurat I, pengaruh VOC mulai dirasakan dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo dibantu oleh Pangeran Kejoran pada tahun 1677. Akibatnya Sunan Amangkurat I terpaksa melarikan diri dan meninggalkan dalam perjalanan. Sunan Amangkurat I digantikan Sunan Amangkurat II. Sunan Amangkurat II naik tahta akibat bantuan Belanda. Perlawanan terhadap kekuasaan VOC di Pulau Jawa dilanjutkan oleh Untung Suropati tahun 1686 sampai 1706. Pada tahun 1706, VOC bisa mengalahkan Untung Suropati di Kertasura.